Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita ada acara bukber ini ya, iftar jama'i. Sekaligus kita membahas masalah umat Islam seputar Ramadan dari sudut pandang ibadah dan politik yang sekarang terjadi di negara kita yang luar biasa ini. Yang pertama kita bahas tentang peristiwa yang lagi viral tentang ibadah sholat tarawih cepat ya. Jadi ada yang bilang 23 rakaat itu dengan 7 menit ya, kalau salah 12 ya. 12 itu 23 rakaat ya. Kemudian ada juga yang berapa tadi Pak Abdullah tadi? 7 detik 4 rakaat 7 detik. Berarti kilap ya. Dan mungkin nanti akhir zaman akan ada yang aneh-aneh lagi ya. Kalau dulu di zaman kita yang sudah usia 50 tahun ke atas kayak kita ini, seperti saya ini usia 50 tahun ke atas ya. Itu dulu kecilnya pernah mengalami sholat cepat memang, tapi tidak secepat sekarang. Nah, bagaimana hukumnya? Yang pertama adalah sholat itu dari sudut pandang hukum fikih ya. Hukum fikih itu adalah yang terkait dengan syarat sahnya sholat dan rukun sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah perkara-perkara yang harus dipenuhi sebelum sholat, yaitu misalnya bersuci, kemudian jauh dari hadas dan najis dan seterusnya ya. Itu namanya syarat sahnya sholat. Jadi perkara-perkara yang sebelum sholat dipenuhi itu namanya syarat sah sholat. Nah, kalau rukunnya sholat itu adalah perkara-perkara yang harus dilakukan dalam sholat itu, yang kalau tidak dilakukan itu akan batal atau tidak sah. Salah satunya adalah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah dan seterusnya, kemudian salam dan seterusnya. Itu adalah rukunnya. Terus bagaimana kalau orang itu sholat tidak khusyuk atau tidak sesuai yang diharapkan, cepat tadi ya? Maka kita bahas dari sudut pandang fikih dulu. Ya, perkara yang lain itu nanti. Nah, fikihnya mungkin secara fikih sah ya, karena memang ada Fatihahnya, meskipun Fatihahnya kilat sekali. Apalagi satu nafas ya. Jadi Anda jangan terlalu bangga dengan satu nafas, itu mungkin secara fikih benar, tapi secara non fikih atau hakikat sholat tidak benar. Nah, maka secara fikih mungkin saya berhusnudon itu sah ya. Sah itu artinya bisa ya, diterima. Nah, masalahnya kalau kita bicara tentang hakikat sholat, jadi sholat itu ada sudut pandang fikih, ada sudut pandang maknawi ya. Maknawi atau makrifat atau hakikat. Sholat itu dalam bahasa Arab, dalam sudut pandang bahasa itu artinya berdoa. Itu sholat ya. Sholat itu dalam min nahiyatul lughawi itu artinya berdoa. Jadi kalau kita sholat itu kita berdoa. Nah, kalau dari sudut pandang fikih istilahi itu adalah ibadah yang dimulai dengan niat takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam dan diikuti dengan rukun-rukunnya. Itu namanya ibadah sholat. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun Allah mengingatkan kepada kita ini pentingnya sholat. Jadi sholat itu bukan sudut pandang fikih saja, bukan sudut pandang bahasa saja, tetapi sholat itu bagaimana kita berdoa pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Pada ayat itu dimulai dengan qad aflahal. Ya, qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Ya. Orang mukmin itu orang yang beriman pada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya, maka itu orang mukmin. Orang yang mukmin yang mana yang dia beruntung? Maka syarat pertama adalah walladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Orang yang sholatnya itu khusyuk. Nah, ini coba nanti buka surat tafsir surat Al-Mu'minun. Ini pertama. Jadi orang-orang sekarang ini jarang ngaji, jarang membaca, jarang mengingatkan, jarang diingatkan, jarang ditarbiyah, jangan dididik, sehingga sholat tarawihnya itu bersifat tradisi. Paham? Ya, tradisi itu yang penting cepat ya. Biar cepat asal selamat. Wah, ini selamat Bang, tapi besok enggak selamat besok. Sekarang selamat, besok enggak selamat ya. Jadi bahkan di dalam surat Al-Mu'minun itu sholat
diulang 2 kali. Yang pertama walladzina hum fi sholatin khashi'un di dalam kitab tafsir ya Sofatut Tafasir karangan Muhammad Profesor Syekh Profesor Muhammad Dr. Ali As-Sobuni. Beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud khusyuk itu adalah al-haibah. Al-haibah itu Anda merasakan kehadiran Allah, Anda merasakan di depannya itu Allah, dan kemudian Anda akan khusyuk, Anda akan takut, ya, Anda akan merasa bahwa di depan Anda itu Allah, sang raja di raja. Maka ketika Anda itu merasakan kehadiran Allah, itulah ihsan, ya. Ihsan adalah antuk minu billahi, ya, ka'annaka tarahu fa ilam tasati fa innahu yaraka. Engkau beriman pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah. Ya. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, dan itu pasti, maka Allah sesungguhnya Allah melihat kamu. Ya. Jadi itu makna sholat secara hakikat, ya. Hakikat itu ya lebih tinggi lagi. Makanya dulu ada namanya kalau nggak salah itu tabiin, ya. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini anaknya sahabat Husain, ya. Husain ini anaknya Ali anaknya Abu Thalib. Jadi Ali itu sepupunya Rasulullah, punya anak namanya Husain, ya. Ahli surga, Hasan Husain. Husain itu punya anak namanya Ali, ya, terkenal dengan sebutan Zainal Abidin. Jadi beliau itu kalau habis wudhu itu pucat sekali. Kemudian ditanya oleh sahabat lain atau temannya, ya, kenapa wahai cucu Rasulullah ketika engkau setelah wudhu kok begitu pucat? Kemudian beliau mengatakan dengan kata-kata yang terkenal, tidakkah engkau tahu kepada siapa saya berhadap? Maksudnya mau sholat itu menghadap ke siapa? Makanya beliau itu kalau sholat itu lama banget, sampai menangis, sampai takut sekali, ya. Karena benar-benar menghadap pada Allah. Nah ini, jadi orang-orang sekarang itu jarang baca kisah-kisah seperti ini. Jarang baca kisahnya bagaimana Imam Abu Hanifah. Jarang membaca kisahnya bagaimana Rasulullah ketika sholat itu sujudnya itu lama, mungkin setengah jam ada sujud sampai menangis. Jarang baca kisahnya sahabat-sahabat lain seperti Musayyib bin sahabat Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i. Kalau sholat itu benar-benar masya Allah. Ya, kalau Rasulullah sholat kakinya bengkak itu berarti berdirinya lama, ya, lama banget. Artinya apa? Artinya mereka memahami sholat itu bukan sekedar sholat menurut hukum fikih, ya, tetapi mereka sholat itu benar-benar sholat, ya. Mereka berdoa menghadap ke Allah. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ihsan, ya. Ihsan itu anta butullaha ka'annaka tarahu fa ilam tastati fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyembah Allah atau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak bisa melihat, sesungguhnya Allah melihat. Jelas ya di sini. Jadi ini lepas daripada dia cari subscriber atau cari follower, atau di zaman akhir zaman ini penuh dengan kemunafikan, ya. Jadi mereka sholat tapi ditampilkan. Bahkan yang lebih ngeri itu kemarin, tahun kemarin, ya, sholat itu sampai jingkrak-jingkrak, ya. Nah, itu kan sampai ditutupi. Ya itu boleh jadi bukan orang Islam, mungkin burung, tapi dia ditutupi. Atau mungkin boleh jadi cari sensasi. Nanti akan banyak cari sensasi, itu dibayar. Yang paling ekstrem itu dibayar oleh musuh-musuh Islam. Kamu buat video yang menghujat Islam, menyerang Islam, nanti tak bayar misalnya 2 juta. Ya siapa tak senang? Ya kan? 2 juta. Saifuddin, bukan Zuri. S. Ibrahim. Oh, Saifuddin S. Ibrahim. Saifuddin Ibrahim sekarang ke Amerika itu, kenapa dia bisa berbuat free? Padahal dia alumni dari, mohon maaf ini saya sebutkan, semua tahu lah. Dia belajar di pesantren atau di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian masuk NII, kemudian dia pusing, ya. Itu tidak lepas daripada duit. Demi Allah saya bersumpah, orang-orang yang seperti itu duit miskin, ya. Dan saya tahu dari dulu ketika saya kuliah, ya, tahun 90-an itu ada tawaran beasiswa ke Amerika, ya. Itu dibiayai, dikasih duit, pokoknya nanti sana di brainwashing, otaknya dicuci, pulang-pulang menghujat Islam. Nah itulah. Jadi kalau kita rekam jejak digitalnya Saifuddin, bukan Zuri, atau Saifuddin Ibrahim, lupa terus. Ya, Saifuddin Ibrahim, ya. Masya Allah, namanya sebenarnya indah, tetapi orangnya nggak indah. Nah itu saja dijawab oleh putra-putrinya. Saya bersyukur, ya, putra-putranya itu masih manggil Abi, ya. Dia itu orang bagus sebenarnya, cuman gara-gara duit. Sebenarnya
kisah ini bukan satu-satunya, ada yang lebih hebat daripada Saifuddin Ibrahim. Jadi namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia ulama besar sekali, pintar sekali, luar biasa, dari Mesir ya. Itu pintar sekali. Kenapa dia sampai murtad? Ya karena pertama dia mencari popularitas. Hati-hati. Jadi saya ingatkan ulama-ulama yang mencari popularitas, mencari duit dengan mendekati para penguasa dan pengusaha, itu bisa murtad demi Allah. Banyak saya. Ya. Kita ingatkan siapapun yang mencari agama dengan menjual agama, mencari duit dengan menjual agama, itu bisa murtad. Jangankan si A, si B, Abdullah Al-Qasimi itu ulama yang super hebat. Kalau saya bilang ulama itu top pokoknya, dari Mesir lah. Ternyata dia mencari dunia, mencari duit, mencari popularitas, dan yang terakhir mencari perempuan Libanon. Nah ini mencari perempuan. Jadi sebelum murtad itu dia kena jebakan perempuan Libanon. Dan nanti kalau saya kisahkan orang-orang seperti ini, mereka adalah ulama-ulama besar yang ternyata agennya Inggris, antum akan terbelalak. Waktunya nggak cukup nih. Ini silakan di Ustaz Salman. Baik, yang singkat aja ya. Tadi apa ya selain itu? Apa? Silakan yang mungkin merasa belum terjawab, silakan ngomong. Baik, tentang Pak Wid tadi ya, apa namanya? Bagaimana meningkatkan kualitas ya, kualitas pasca Ramadan ya. Saudara sekalian, Ramadan ini punya nama yang banyak sekali. Ada 17 nama kalau nggak salah, dan bahkan lebih. Ada Sahrul Mubarak, apalagi Sahrul Sober, Sahrul Syam, Sahrul Quran, Sahrul Ta'awun, banyak 17 yang sudah kapan-kapan kita ini. Tadi pagi saya buat video tentang kesalahan-kesalahan orang melakukan puasa Ramadan dan kesalahan para penceramah, para mubalik, para ustadz, para kiai, para habaib yang sering menyampaikan hadis-hadis yang mungkar, bukan saja dhaif, tapi mungkar, palsu. Ya, mungkin antum akan terperanjat yang mendengar. Bahkan ini antum sering dengar ya. Silakan nanti antum beli buku karangan Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob MA. Beliau adalah almarhum, beliau salah satu pakar di bidang hadis, satu-satunya orang yang paling pintar di Indonesia yang spesial di bidang hadis, imam besar Masjid Istiqlal dan punya pesantren hadis di Ciputat, Darsun atau Darsunnah. Beliau karyanya banyak, salah satu yang saya baca itu begini. Pertama, hadis man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira ketika mendengar bulan Ramadan atau mendengar kedatangan bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini hadis mungkar. Kalau Imam Suyuti mengatakan hadis dhaif. Kalau Imam Syekh Nasruddin Al-Albani, pakar hadis sekarang ini, mengatakan mungkar. Itu sama. Hadis dhaif itu bisa kategori bisa diamalkan kalau ditopang dengan hadis lain yang lebih sahih tingkatannya. Tetapi hadis dhaif ini harus ditinggalkan atau matruk atau dhaif jiddan ketika dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripada hadis ini. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah ini palsu, mungkar dan ditolak. Dan ini sering disampaikan para penceramah yang di mana-mana. Ya, saya sedih sekali. Ya, saya sampaikan juga mulai dari khutbah Jumat kemarin di YouTube dan seterusnya, saya ingatkan para penceramah, jangankan orang awam, kalian saja para penceramah jangan sibuk ceramah di mana-mana, belajar. Saya dulu menyampaikan hadis ini 20 tahun yang lalu, dan 10 tahun yang lalu saya revisi. Ketika saya membaca hadis itu tadi, kemudian baru saya tahu bahwa ini hadis mungkar. Yang kedua, yang ini juga sering disampaikan para penceramah, para habaib, para kiai, para ustadz di mana-mana, bahwa Ramadan awaluhu rahmah, kan gitu kan? Ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Ramadan itu diawali 10 hari yang pertama adalah rahmat, rahmatnya bertebar. Kemudian dijelaskan oleh para penceramah mana-mana rahmatnya. Ini orang yang nggak sholat jadi sholat, orang yang jualan ini apa namanya, gado-gado, jualan jeruk, jualan kolak, toprak, semua laku keras. Wah, contohnya banyak lah. Kemudian wa ausatuhu yang dan pertengahannya adalah ampunan, ya, ampunan maghfirah, ya. Ampunan. Kemudian yang terakhir idkum minan nar. Nah, coba tanyakan, saya jamin dia pasti nggak akan bisa jawab. Hadis riwayat sama, pasti nggak akan bisa jawab. Pasti nggak tahu. Nah, saya sampaikan di dalam kitab karangan Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob MA tadi itu, beliau menulis panjang lebar bahwa hadis ini mungkar.
nggak boleh disampaikan, nggak boleh diamalkan, nggak boleh disebarluaskan karena dosa. Kalau antum menyampaikan hadis-hadis yang saya sebutkan dua tadi, itu antum kena dosa jariah. Amal itu ada dua, amal jariah hasanah. Yang ini saya niatkan, makanya saya buat YouTube, makanya saya sampaikan kemana-mana. Ya kalau saya sampaikan di sini saja nggak dipakai YouTube kan berarti kan yang tahu hanya antum. Ya. Tapi ketika kita buat YouTube kemudian kita upload maka semua akan tahu. Dan siapa tahu ada seorang ustadz yang tidak ngerti mendengar ini kemudian dia jadi ngerti. Ya. Itu makanya saya nggak peduli berapa yang nonton, nggak peduli bagi saya. Ini adalah amal jariah kepada Allah. Ya. Yang ketiga, ini sebenarnya banyak yang antum baca sendiri dan beli ya, karangan Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob MA itu tentang hadis-hadis yang bermasalah seputar Ramadan. Yang ketiga itu adalah hadis tentang jumlah rakaat, ya, jumlah rakaat di dalam sholat taraweh. Kemudian juga tentang keutamaan Ramadan seperti gini ya. Ini sering disampaikan para penceramah ya. Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan. Tarjuna Ramadan fi sana. Jadi seandainya umatku ini mengetahui keutamaan Ramadan, maka mereka berharap Ramadan itu 1 tahun penuh. Pernah dengar itu? Ya. Nah, kan gitu kan. Itu hadis mungkar. Ya. Paling tidak dhaif dan itu pun jangan diamalkan. Dhaif itu bisa langsung mungkar ya. Dhaif itu bisa naik derajat, bisa menjadi hasan, bisa menjadi tertolak tergantung ini. Nah ini saya simpulkan ini mungkar, jangan diamalkan. Meskipun Ramadan itu keutamanya banyak, tetapi mungkar ini tolong dibuang-buang dan sampaikan ke orang ini adalah mungkar. Ya. Jadi meskipun Ramadan penuh dengan keutamaan, tetapi hadis tadi itu mungkar. Sampai-sampai mereka berharap 1 tahun penuh itu bulan Ramadan. Nah terus bagaimana? Apa yang bisa kita amalkan? 1, hadis riwayat Imam Bukhari dan itu berkaitan dengan tarawih dan berkaitan dengan puasa. Yang pertama adalah hadis di kitab Bukhari, Sahih Bukhari, juga di kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Saya jelaskan secara singkat supaya antum tahu dan bahkan kebanyakan umat enggak ngerti ya. Pertama adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ridho dari Allah, ingin masuk surga, maka Allah ampuni dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil yang telah lalu. Berapapun dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah kalau kita niatnya karena Allah. Nah, saya ingin sampaikan, dosa itu berjenis-jenis ya. Ada dosa besar, ada dosa besar sekali mendekati syirik, ada dosa setengah kecil, ada dosa yang bisa diampuni dengan bekerja, ada dosa yang diampuni hanya dengan berbirrul walidain, ada dosa yang bisa diampuni dengan istighfar, ada dosa yang bisa diampuni dengan mengembalikan barang yang telah diambil. Jadi kalau ini nggak dijelaskan bahaya. Kenapa? Para koruptor itu merasa dia diampuni dosanya gara-gara imanan waktu sabar, ya kan? Coba bayangkan, hanya gara-gara puasa Ramadan itu dia korupsi 1 miliar terus diampuni. Apa nggak mengerikan nih? Ya kan? Dan ini jangan dibahas seperti ini. Yang dimaksud dosa-dosa diampuni yang telah lalu itu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang hanya bisa diampuni dengan puasa. Jelas? Ya. Nah yang kedua, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hampir sama. Barang siapa yang qiyamul lail, salat malam di malam hari karena Allah semata dan mencari ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa kecil yang telah lalu, ya, maka Allah akan diampuni. Nah, ini hanya dosa-dosa kecil. Saya ingin cerita, tarawih itu nggak ada di zaman Rasulullah. Istilah tarawih itu setelahnya. Rasulullah itu menyampaikan bahwa qiyamul lail berdasarkan hadis ini, man qoma Ramadan, maka itu istilahnya bukan tarawih, istilahnya qiyamul lail. Ya, bisa minum, ini saya tambah 3 menit ya. Pak ini silakan dibatalkan dulu. Saya batalkan dulu ya. Bismillah. Baik, sambil dibatalkan ya, saya jelaskan. Jadi istilah tarawih itu sebenarnya nggak dikenal di zaman sahabat atau Rasulullah. Istilah tarawih itu dikenal kemudian hari gara-gara Aisyah, istri Nabi itu ditanya bagaimana sholatnya Rasulullah, masa sholat lail, qiyamul lail ya.
Maka Rasulullah melakukan 4 rakaat, kemudian tarawihu ya. Tarwih itu artinya secara bahasa itu artinya di dalam kitab Jamul Musid ya, itu dikatakan bahwa tarawih itu menurut bahasa adalah istirahat. Nah, istirahat. Jadi kalau qiyamul lail yang tidak ada istirahatnya itu tidak dikatakan tarawih. Karena menurut bahasa tarawih itu artinya istirahat, harus istirahat sejenak. Jadi Rasulullah sholat 4 rakaat kemudian istirahat sejenak, ya mungkin berapa saat ya, boleh minum, boleh macam-macam, itu kemudian sholat lagi. Dan kemudian yang paling terkenal itu begini, ketika ditanya Aisyah, maka beliau mengatakan Rasulullah sholat 4 rakaat kemudian istirahat sesaat, maka setelah itu beliau sholat 4 rakaat lagi, dan jangan ditanya betapa lamanya, betapa luar biasanya Rasulullah sholat ya. Nah, singkat kata, tidak ada hadis satupun yang menyebutkan jumlah rakaat. Jumlah rakaat maksudnya 8 atau 23. Kenapa? Kalau andai kata kelompok yang menggunakan 8 dengan menyebutkan hadis yang itu jumlahnya 8, itu bukan berkaitan dengan tarawih, itu berkaitan dengan qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu kaitannya 8 ya. Nah, kemudian kalau yang berargumentasi dengan Umar bin Khattab 23 rakaat atau 37, maka sebenarnya nggak ada dalil sama sekali. Maka hadis yang jelas benar itu riwayat Bukhari tadi yang mengatakan man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sebenarnya bilangan itu kenapa nggak dibatasi? Ya memang begitu. Adapun qiyamul lail tentang Rasulullah melakukan 8 itu kan kebiasaan Rasulullah, begitu lamanya, begitu kuatnya, dan Anda bisa bayangkan Rasulullah sampai kakinya bengkak. Kesimpulannya, perkara jumlah itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting adalah kita tumakninah. Nah, tumakninah itu tadi ada pertanyaan, apa sih tumakninah? Tumakninah itu Anda merasa benar-benar khusyuk. Ya. Tumakninah itu bagian daripada khusyuk. Makanya dikatakan haibah itu merasa, dulu para sahabat, Abu Bakar sampai menangis. Antum pernah nggak sholat sampai menangis? Ini sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya. Meskipun sholat wajib bisa, tetapi disarankan untuk sholat sunnah itu sampai menangis. Nah, kalau sholat sunnah sampai menangis kan berarti harus lama. Rasulullah tuh sampai berdirinya tuh saking lamanya, begitu kakinya bengkak. Ya, mungkin surat rakaat pertama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kalau dibaca bisa 1 jam lebih, 2 juz setengah ya, atau 1 jam setengah lah misalnya dengan tartilan ya, dan seterusnya itu jelas ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang terlewat? Oh iya, ini tips untuk meningkatkan ini ya, rata-rata di negara kita khususnya itu sholat tarawihnya itu sholat tarawih tradisi ya. Tradisi itu ikut-ikutan, yang lebih cepat lebih baik ya. Jadi mereka ikut 23 8 keluar, itu bukan masalah khusyuk, masalah pengen cepat pulang. Atau 23 dengan gaya 8 ya. Jadi 23 rakaat gayanya 8 rakaat. Jadi 8 rakaat sama 23 keluarnya sama. Ya, jadi ini Masya Allah. Jadi ini kategori sholatnya orang awam, orang tradisi. Jangan sampai kita sholat seperti itu ya. Iya. Baik, intinya supaya istiqomah gimana? Pertama berdoa minta istiqomah. Allahumma inna nas'aluka istiqomata fi ta'atika ya Allah, fil ibadaka ya Allah ya. Ya Allah, aku minta istiqomah dalam ketaatan dan ibadah. Satu. Yang kedua dengan cara membaca kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in yang tadi saya cerita masih sebelum seberapa banyak ya. Itu artinya apa? Artinya kisahnya sebenarnya banyak banget. Kalau saya kisahkan bisa episode sendiri. Kisah-kisah orang sholat dalam kondisi yang menangis, dalam sampai mereka itu luar biasa lah. Jadi dengan cara itu insya Allah kita bisa istiqomah. Dan syarat gambaran diterimanya puasa Ramadan, qiyamul lail Ramadan itu ketika setelah Ramadan itu dia menjadi baik. Kalau menjadi buruk itu tidak diterima. Jelas? Silakan yang terakhir yang belum kejawab, masalah-masalah mungkin politik atau apa yang lain, mungkin ada yang lewat. Gimana? Apa? Tidur orang puasa itu ada palsu. Iya, itu hadis palsu. Yang manfaat hadis betul Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan itu hadis palsu. Ya kalau cukup dengan seneng aja, orang banyak seneng, orang jualan ketoprak seneng, wah seneng, alhamdulillah nanti rame jualan ini ya. Masa hanya gara-gara itu kemudian Allah mengharamkan jasadnya alam niron atas akhirat? Kan nggak logis. Jadi hadis-hadis palsu itu biasanya begini. Pertama berbentuk hiperbola.
Hiperbola itu tindakan biasa kemudian pahalanya banyak, itu nggak masuk akal. Dan itu banyak di kitab Durratun Nasikin. Kitab Durratun Nasikin adalah kitab yang dibaca di pesantren-pesantren, dibaca oleh para ustadz mubalik. Ini saya sampaikan kepada para asatid, para ustadz semuanya dimanapun berada ya. Kalau kalian membaca kitab Durratun Nasikin bukan tidak boleh, tapi Anda harus belajar tentang ulumul hadis. Karena banyak sekali kitab-kitab itu tentang hadis palsu. Dan bukan saya yang ngomong, yang ngomong ini di pakarnya hadis, ya, Profesor Kiai Haji Dr. Mustafa Ali Yaakob MA. Nah itu ya pesan saya kepada para kiai, para habaib, karena yang menyampaikan kiai, habaib. Loh, kalau kiainya aja kayak gini gimana umatnya, ya kan? Nah. Terus apalagi yang belum? Tidurnya orang puasa katanya biar pahala itu. Nah, termasuk tidurnya puasa ini adalah hadis palsu juga. Nanti silakan Anda beli bukunya lah ya. Ini banyak sekali tidurnya orang puasa itu berpahala, nggak boleh. Cuman kalau kita pakai hadis lain, ada itu hadis lain begini. Kalau kita itu jadi kamin fi'atin amalan yatasawwaru min amali dunya ayyakuna amalul akhirah bi husniyah. Berapa banyak amalan itu penampakannya amalan dunia, tetapi diniatkan dia mendapat menjadi amalan akhirat karena baiknya niat. Jadi kalau misalnya saya makan, ini kan amalan dunia ya. Tapi saya niatkan supaya saya makan ini, badan saya kuat, supaya saya bisa tilawatul Quran, bisa berdakwah, ini menjadi amalan akhirat. Saya membaca tentang hadis niat itu bagus. An-niyatu khairun minal amal, itu sudah lama. Sejak saat itu saya meniatkan, ya Allah saya pengen umroh setiap tahun, pengen haji berapa kali, pengen buat pesantren, karena saya tahu hadis tentang keutamaan niat. Itu pentingnya niat. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi kan tidurnya puasa itu adalah ibadah, itu adalah salah, ya. Kecuali diiringi dengan niat yang benar. Baik. Oh ya, terakhir. Ini tadi kenapa ini semua terjadi? Karena di 7 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ya, ini negara membiarkan, peran negara ini nggak ada. Peran negara ini terkesan membiarkan carut marut. Karena negara ini sudah, Masya Allah, naudzubillah min dari. Kalau orang joget-joget ini biar, sampai Ustadz Salman itu sampai, ke TikTok ando. Oh iya, antum itu cari yang pengajian. Ustadz Khalid Basalamah ada di TikTok. Ustadz Abdul Somad ada di TikTok. Lah kalau antum biarkan yang isi orang-orang kafir, rusak semua. Itu apa? Yang resminya bukan Ustadz Khalid satu. Orang lain. Iya, tapi kan itu contoh aja Bu. Ya Ustadz Khalid enggak tapi penggemarnya Ustadz Khalid kan banyak banget. Ya. Itu malah berkah. Ini saya pakai hadis tentang niat tadi benar. Makanya saya awalnya sebenarnya nggak suka. Kalau saya mikir pribadi, sudah saya nggak pakai YouTube, nggak pakai TikTok, sudah cukup. Tapi kan nggak boleh itu. Coba kalau antum serahkan pada orang, mohon maaf ya, orang munafik, orang BTS, mohon maaf ya, orang perampok, orang pelacur, orang jahat itu semua pakai TikTok. Dan kalau semua diserahkan yang bimbing itu ulama-ulama seperti itu, ulama jahat aja pakai TikTok. Terus antum perannya apa ya terusan? Antum kan pengemban dakwah, antum kan ustadz. Antum biarkan umat ini kemudian dalam kesesatan, tidak antum sampaikan, ya kan? Jadi terakhir ini negara sekarang ini, Masya Allah, apa yang harus kita lakukan? Berdakwah terus, sampaikan terus, ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, dan berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna jtinaba. Dan kita hanya menyampaikan, ingat pesan Rasul bahwa apabila seseorang itu berbuat baik di akhir zaman, di mana indal fasadil ummah, maka dia pahalanya 60 pahala sahabat. Jadi kalau antum bisa menyampaikan kebenaran, itu dapat pahala 60 sahabat. Kenapa? Karena indal fasadin nas, karena di tengah-tengah fasadnya, rusaknya manusia, maka antum dapat pahala yang luar biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu